Oke, shalom. Shalom. Saya tidak tahu macam mana memulai sebab pertama kali kan saya berdiri. Ini pun bukan saya yang berdiri, bukan sebab saya sendiri, tapi sebab Tuhan. Macam mana Tuhan bekerja dalam pribadi saya, menyembuhkan saya. Masa pertengahan bulan 5 itu pertama kali saya jumpa dokter sebab saya scan baby. Masa dia scan tuh dalam scan susah dia mau apa, sebab dia punya tempat scan tuh nggak berapa bagus. Jadi dia bilang paksa saya bawa ke di tempat bilik dokter pakar, sebab di situ tempat dia scan tuh nggak berapa jelas. Dia macam mana dia kasih zoom pun memang tidak jelas. Jadi paksa saya pergi di bilik pakar. Masa saya karena scan di situ, saya tidak berapa paham lah sebab darah bercakap orang putih. Jadi hanya sedikit saja yang saya paham. Dia bilang tuh dokter satu, boleh kau kasih undur sedikit sebab macam saya nampak sesuatu. Dia bilang dia sudah kasih undur sebab masa itu dia kasih zoom ke baby saja. Lepas yang dia sudah kasih undur-undur itu, dia bilang coba kau tengok ini macam lain loh. Dia bilang ini bukan fibroid kini. Dia bilang terus saya pun saya diam saja lah sebab saya tidak tahu apa itu sejenis apa penyakit. Jadi lepas itu dia pergi kasih, saya pun tidak tahu apa yang dia buat, yang macam kasih itu macam dia kasih tanda berapa besar itu fibroid. Selepas itu saya tanya sekejap ke dokter, apa itu? Dia bilang ini sejenis penyakit pertumbuhan di rahim. Terus saya diam saja lah, saya tidak tahu apa mau cakap. Jadi itu dokter bawa saya balik di bilik. Dia bilang saya pun tidak banyak bertanya lah sebab saya pun penat sudah, sebab masa itu 1 hari saya di klinik. Jadi dia bilang kita tinggallah dalam 2 minggu nih, kita scan balik apa perlu rujuk di hospitalitas atau tidak. Dia bilang pas itu saya sama sekali sudah balik di rumah. Di rumah baru saya pergi tunggu-tunggu di telepon apa sejenis penyakit. Jadi saya cek dia sejenis pertumbuhan di rahim, dia macam cancer juga. Lepas itu masa saya tahu tuh macam yang takut juga lah sebab kan itu macam yang di dalam, apalagi yang untuk ibu-ibu mengandung. Dia bilang itu boleh menyebabkan susah mau beranak sebab dia akan menutup tempat keluar ke baby, ataupun dia kalau dia membesar dia akan mengganggu ke pertumbuhan baby. Pas itu dan akan menyebabkan keguguran. Selepas itu si Henry tahu lah macam mana saya punya gaya, macam saya takut betul sampai saya nangis. Terus dia bilang jangan takut, dia bilang kasih sana saja sama Tuhan kasih sembuh juga itu, dia bilang. Terus saya diam saja lah, saya cuma mampu macam saya bercakap sama Tuhan, Tuhan tolong saya, saya bilang. Selepas itu saya macam saya minta kekuatan dari Tuhan. Semakin lama semakin macam saya ada keberanian untuk berhadapan dengan itu keadaan, walaupun sebenarnya memang bikin takut sebab iyalah manusia kan macam-macam ada ketakutan. Lepas itu selama 2 minggu sebelum saya jumpa dokter tuh sampai saya tidak makan sebab dia punya penyakit ini banyak pantang larang dia punya makanan. Sampai saya lemas, saya tidak boleh makan. Tapi saya bilang biarlah saya makan saja daripada saya lemas. Lepas itu sampai yang sebelum orang CN balik kampung tuh kan kita semua karena doa di sini, dan paling last karena doa tuh saya. Masa saya karena doa tuh memang selalu saya karena doa, tapi saya tidak pernah rasa apa yang saya rasa masa malam tuh. Macam yang susah sih mau kasih terang lah macam mana yang saya rasa.
betul-betul lain. Selepas itu minggu depan dia, saya punya temu janji sudah sama dokter. Masa dia scan tuh, dia bilang, kan pas saya scan nih macam tiada, dia bilang, tapi biarlah kita coba dulu pergi di bilik pakar, dia bilang, sebab di sana canggih pada punya tempat scan, dia bilang. Saya ikut jalan itu dokter. Lepas itu masa dia scan tuh, dia bilang, kenapa ini tiada, dia bilang. Dia pusing tuh bikin scan, habis dia cari tiada, dia bilang. Terus bilang tuh yang satu dokter, coba mari saya lagi, dia bilang. Kok bilang ada, tiada pun ini, dia bilang. Terus masa kami keluar dari bilik scan tuh, sana macam saya mau nangis, macam yang bukan nangis sebab sedih, tapi sebab saya betul-betul happy, sebab itu saya dapat kesembuhan dari Tuhan. Betul-betul kan kalau fibroid ini dia jenis yang susah mau hilang. Dia kalau mengecut pun dia tidak akan terus hilang. Dia mengecut sikit-sikit saja, itu pun ambil masa yang lama. Selepas itu hampir saya mau sujud juga di situ kali ini, tapi sebab saya dari bilik makmal pergi di bilik satu lagi kan, jadi saya follow itu dokter dari belakang aja. Tapi dalam hati saya tuh, tidak habis-habis bilang terima kasih Tuhan, saya bilang. Sampai saya kasih tuh saya, dia macam yang mau nangis pun ada, sebab kan dia bilang, Tuhan tolong kita juga, dia bilang. Tadi pun yang sebelum kami pergi gereja, memang betul-betul itu iblis mau kasih coba halang, dia kasih pancur itu tayar kereta, tapi kami berusaha juga pergi walaupun itu tuh kereta pancut. Biarlah, saya bilang si Henry, biarlah kita pergi saja, dia bilang. Dia punya kerja itu, dia bilang. Kita tahu sudah apa sebab, dia bilang. Oke, itu saja. Terima kasih. Jadi dia baru chat saya tadi petang kira-kira petang sudah datang. Jadi saya tidak tahu yang pekerjaan Roh Kudus sebelum kita banyak yang balik kampung kan. Jadi saya bilang, sampai saya telepon ibu gembala sama pastor, saya bilang itu urapan paling kuat pernah masuk dalam badan saya. Masa itu saya bilang itu paling kuat. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya rasa memang ada yang orang perlukan itu. Itulah Tuhan Yesus kasih curah itu. Dan itu bukan selalu diasih alir, dikasih lepas secara suka-suka. Tapi ketika sebelum saya kasih doa si Norita, saya sudah pernah doa Ibu Suryana. Sembuhkan Bu, sembuhkan. Kalau kau tidak bersaksi, mesti berani bersaksi lain kali. Masa saya doa aku punya kaki tuh, dia bilang balik rumah sembuh sudah. Betul-betul balik rumah sudah sembuh. Terus kok tidak timpang-timpang sudah tuh jalan. Nah masa yang si Norita tuh, Roh Kudus bilang, saya ketemu dia, kan dia berdiri sebelah sini tuh, kalau kamu masih ingat. Dia berdiri sebelah sini, jadi Tuhan kasih tinggal saya terus yang macam begitu, dia. Saya bilang, kenapa dia ini? Saya bilang, Tuhan biarlah kasih doa saja. Saya ikut saja kau ini Tuhan. Saya pun tidak pandai-pandai. Jadi saya kasih doa si Norita, ada satu aliran yang paling kuat yang masuk. Tapi masa yang sebelum dia jatuh tuh belum lagi. Kenapa saya tergerak doakan dia balik? Roh Kudus bilang, cepat dia beritahu. Dia bilang, satu kali lagi kau pegang dia. Masa dia baring. Saya bilang. Terus saya pegang dia begini, perut dia sama kepala dia, sama tangan dia. Saya pegang tangan dia, terus saya pegang perut dia. Dia bilang, Roh Kudus jawab sama saya, dia cakap sangat jelas. Dia bilang, anak ini ada masalah. Anak yang dalam kandungan ini ada masalah. Roh jahat coba membunuhnya. Sebab ini adalah generasiku, bilang Tuhan. Dan dia terus bagi tahu Jantina Batu Istro itu
Nah, padahal kamu tahu sendiri nanti. Itu simpan di pocket, bisa ada di pocket biar banyak. Kita ikut peraturan orang tua-tua. Tapi tidak, pocket banyak di rumah. Jadi semasa saya kasih doa itu, Roh Kudus bilang, dia bilang, Rosa coba mau ambil anak nih, dia bilang. Sebab dia bilang, ibu ini sudah mulai percaya tuh urapan dan kuasaku ada dalamnya, dia bilang. Banyak dia beritahu. Saya diam saja. Oh, terus saya pikir, apa yang masalah ini bayi di dalam perutnya apa? Saya tidak tahu masa tuh, tapi Roh Kudus sudah beritahu saya. Jadi saya terkejut yang di SMS tadi petang. Dia bilang, kau tahu begini. Saya bilang, patutlah saya bilang. Yang hari itu saya sudah kuat betul tuh. Saya rasa seperti, bukan juga elektrik, tapi dia seperti hembusan tuh api yang begitu. Dia keluar. Saya bilang, kenapa begini kuat? Saya bilang, saya sendiri pun katanya kan begitu. Itulah sekali sampai rumah, saya telepon sini anak sama Sudi di kampung kan. Saya bilang, nak, macam cedera saya punya tangan ini nak. Sebab itu aliran urapan kan. Macam dia kasih timbul mau punya otot bah. Dan tiba-tiba macam kau jadi tagap nih tapi bukan tagap. Sebab itu aliran urapan keluar. Jadi itulah bilang pastor perlu ya stamina dia bilang. Nah, kalau tidak dia pandai macam lepas tuh pandai buat badan kau sangat lemas. Berapa hari tuh, lama baru hilang. Saya bilang, dek ini paling kuat. Lama, mau 1 minggu baru hilang. Terus si anak bilang, kenapa kau minta kena doa supaya Yesus. Jangan bilang doa ya, biar saya bilang. Jadi itulah kesaksian si Norita sama dari sambungan cerita saya. Macam mana? Sebenarnya saya tidak tahu yang dia ada tuh penyakit, saya tidak tahu. Baru saya diberitahu tadi petang. Dan saya pun terkejut mendengar. Rupa-rupanya setiap kamu yang di doa sini, kamu memerlukan itu di dalam alam. Bukan saja di dalam alam, namun tubuh fisikal kamu sebenarnya memerlukan kuasa Tuhan itu. Banyak sudah pertolongan Tuhan di tempat ini tahu. Bukan saja kaki sembuh, bukan saja kanker sembuh, bukan saja kanker rahim tuh. Ada tuh yang adik ibu Mika, tidak silap, itu lagi lah stage 4. Sekarang tumbuh rambut sudah tuh budak. Kamu tidak nampak ke tuh kalau dipikir sembahyang. Hari itu dia botak kan, tinggal berapa lagi, botak sudah habis rambut dia. Saya bilang, Tuhan Yesus tinggal kau lagi nih Tuhan. Kan kita alat. Itulah tidak boleh meninggi-ninggikan diri. Itulah pastor bilang sentiasa rendah hati. Tuhan sendiri pun rendah hati. Mana boleh kita melebihi ajaran daripada guru kita, master kita. Oke. Ini saya mau sampaikan. Ingat, pertolongan Tuhan tempat kita sudah banyak. Kalau saya tidak silap, anak si Fred yang kembar tuh, paru-paru gak tuh mau ditebuk. Kalau saya tidak silap. Sama apa lagi tuh yang satu tuh jantung, kembar tuh, tapi tidak jadi dibedah. Kamu bayangkan kuasa Tuhan itu. Begitu lagi, apa yang kita mau balas? Hanya kita mau membangunkan gereja Tuhan di Kudat, di Puka. Tuhan hanya minta sedikit daripada kamu. Tuhan sudah melakukan lebih daripada apa yang kamu minta. Kesembuhan. Yang tidak pernah sembahyang ada sembahyang. Yang tidak kendaraan ada kendaraan sekarang. Ya kan? Tapi Tuhan hanya minta sedikit. Hanya 500-300 saja. Banyak pertolongan Tuhan. Kamu perlu sadar jemaat Tuhan. Sadar betul-betul. Saya hanya sampaikan apa yang saya disuruh untuk sampaikan. Sebab
Dia bilang dari pihak atasan pimpinan, pertolongan Tuhan jemaat di tempat ini sudah banyak, lebih daripada apa yang Tuhan minta. Tuhan sudah bagi kamu lebih. Sekarang tinggal kamu saja, kamu mau buat atau tidak. Tapi jangan menyesal di hadapan kemudian. Ingat, bukan semua berseru Tuhan, Tuhan bilang. Ingat, jangan sampai terlambat jemaat Tuhan. Ini bukan untuk mau minta kesian, tapi memberi kamu penyedaran di dalam alam roh, supaya itu selubung roh jahat tidak tutup pikiran kamu. Kamu pikirlah sendiri secara pribadi. Banyak suami istri, ada yang suami sembahyang, ada yang istri tidak sembahyang, ada yang istri sembahyang, ada yang suami tidak sembahyang. Tuhan sudah tolong. Ada yang tidak kendaraan, berdoa minta Tuhan kendaraan, Tuhan sudah beri kendaraan. Ada yang minta sembuh penyakit, Tuhan sudah sembuh penyakit. Kalau kamu masih ingat, ada satu ucapan Gembala Sidang. Setiap jemaat di tempat ini, kalau saya tidak silap itu masa Covid, sangat waktu Covid masa itu, tidak ada yang mati di tempat ini. Kalau kamu ingat, itu sudah sangat lama, berapa tahun yang lalu, tapi itu tetap tertanam dalam hati saya. Dan saya percaya itu. Kamu kan percaya? Itu sudah dari saya.